너 김 교수 맞지? 시작해. 좋아. Dan kali ini gue akan merecap alur cerita film yang berjudul Doggo Rewind, yang menceritakan tentang seorang pria reman jalanan yang diincar oleh gangster dari dua sekolahan sekaligus, karena ia yang telah ikut campur dengan melindungi orang yang dibully oleh geng sekolah aliansi itu. Baku hantam persahabatan semua ada di film ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa siapkan dulu sebatnya dan kopanya. Kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Hugh yang sedang baku hantam melawan puluhan orang sendirian. Dengan sangat mudah ia berhasil mengalahkan mereka, dan inilah Doggo Rewind. 2 tahun kemudian setelah pertarungan itu, Hugh menuju base camp tongkrongannya, dan ia juga mempunyai 2 orang teman yang bernama Jae dan Bon. Mereka sedang bernostalgia tentang masa-masa indah di sekolahnya dulu, di mana Hugh pernah menghajar 30 orang sekaligus dan ia mampu memenangkannya. Dan kini ia diberi gelar Doggo, yang berarti siapapun yang bermasalah dengannya tidak akan selamat. Tidak lama kemudian mereka bergegas untuk pergi karena mendapatkan sebuah job dengan imbalan uang 100.000 won atau 1.200.000 rupiah. Scene lalu berpindah ke SMA Gion, yang dimana kita melihat segerombolan murid gangster sekolah yang sedang rapat untuk sebuah tugas sebelum tawuran. Salah satu dari mereka bernama Kim Jong-un alias Kim Jong-il. Kita panggil saja Il. Dan sebelah SMA Gion ada sekolah lain bernama SMA Yong. Terlihat di sana mereka sedang melakukan latihan fisik karena mereka semua adalah atlet gulat. Dan salah satu dari mereka bernama Jin. Namun SMA Yong juga mempunyai murid-murid gangster yang dimana mereka juga bersekutu dengan SMA Gion. Dan salah satu petinggi yang terkuat nomor 2, ia bernama Johar. Terlihat ia sedang memarahi bawahannya karena hasil palakan mereka dari siswa SMA yang kurang. Tetapi kemarahannya meredam ketika pacarnya yang bernama So datang ke sana dan memarahinya, karena ia merasa cemburu dengan Johar yang kini telah menyukai seorang cewek manis anggun yang bernama Hyun. Lalu ia menyuruh Johar untuk segera mengeksekusi kakaknya Hyun, yaitu Kyu. Dan pada saat pulang sekolah, Kyu pun dicegat dan dibawa ke tempat kosong untuk dikasih pelajaran. Akan tetapi tempat kosong itu ternyata markasnya Mamang seorang Doggo and the Gang. Lalu Doggo menyuruh mereka untuk pergi saja dan tidak menyelesaikan masalahnya di base camp mereka kalau tidak ingin babak belur. Karena sifat dingin dan gaya bicaranya Mamang Doggo itu membuat mereka marah dan terjadilah baku hantam. Namun dengan sangat mudah Doggo mengalahkan mereka. Setelah itu ia juga menyuruh Kyu untuk pergi dari base campnya. Akan tetapi Kyu jadi merasa terancam untuk kembali ke sekolah. Lalu ia meminta bantuan kepada Doggo untuk melindungi ia dan adiknya, yaitu Hyun. Dan sebagai rasa terima kasih ia pun mentraktir Doggo and the Gang makan siang. Di sini Kyu menceritakan awal mula ia bisa berurusan dengan para gangster itu, yang dimana masalah ini dimulai karena So Jung, pacarnya Johar, itu merasa cemburu karena Johar selalu memandangi Hyun dan mengabaikan sapaannya. Hingga akhirnya dia membuli dan menyiksa Hyun hingga tidak berdaya. Bahkan mereka juga menyekoknya untuk meminum pembersih toilet, dan membuat Hyun trauma dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Kyu pun menjadi sasaran selanjutnya sebagai ancaman agar Hyun menyukai Johar. Mendengar hal itu, Doggo pun memutuskan untuk melindungi Kyu dan adiknya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa adiknya sangat cantik, membuat Bon semakin bersemangat untuk melindunginya. Dengan syarat Kyu harus mentraktir mereka makan tiap hari. Dan mereka juga sudah siap dengan konsekuensinya, karena mereka pasti akan berhadapan dengan pemimpin dari sekolah aliansi itu, sekaligus orang yang terkuat nomor 1, ia bernama Gang Hun. Setelah itu Doggo menyuruh Kyu untuk pulang saja dan kembali esok hari ke base camp mereka. Tidak lama kemudian Doggo juga berpamitan untuk pulang karena ada sebuah acara keluarga, karena ia takut dimarahi kakaknya jika pulang terlambat.
yang ternyata Doko mempunyai saudara kembar yang dimana kakaknya mempunyai sifat kebalikan dari Doko karena ia memiliki kepribadian yang lembut dan sangat pintar di sekolahnya. Sedangkan Doko seorang berandalan dan suka baku hantam, bahkan ia juga harus putus dari sekolah. Namun meskipun berbeda, mereka selalu menjaga satu sama lain. Keesokan harinya di sekolah Yong, orang-orang yang kemarin dihajar oleh Doko cepu kepada Johar, dan mereka malah mengatakan bahwa Kyu telah menyewa 10 reman untuk melindunginya. Mereka nekat berbohong karena takut ditenggelam oleh Johar karena tidak bisa membawa Kyu si culun. Hingga akhirnya laporan itu sampai kepada orang terkuat nomor 2, yaitu Shin. Lalu Shin pun bergegas untuk meminta bantuan kepada SMA Gion untuk membawa Kyu kepadanya. 그럼 나 부탁 하나 맞아. 제대로 비싼 거 쳐줄 테니까. 나도 지난이까지 나설리 아니야. 그리고 그 자식이. Di tempat lain ternyata Kyu beneran datang lagi ke base camp Doko. Dan ia juga dilatih bela diri sedikit demi sedikit oleh Bon. Tapi tiba-tiba di sana terlihat ada murid dari SMA Yong yang sedang dipalak. Ia bernama Jin, si atlet pegulat tadi. Sebenarnya Jin bisa saja mengalahkan mereka, namun ia terhalang oleh peraturan klub gulatnya yang melarang untuk mengeluarkan keahliannya itu seenak jidat. Dan ia pun meminta bantuan saja kepada Mamang Doko dan kedua temannya untuk menghajar Kang Palak itu. Karena imbalan Jin yang akan mentraktir makan membuat mereka bersemangat karena kebetulan juga mereka sedang kelaparan, yang membuat mereka pun langsung baku hantam dan mudah mengalahkannya. Setelah itu mereka mengusirnya dari sana. Setelah pertemuan pertama, mereka membuat Jin dan Doko menjadi berteman. Keesokan harinya Doko and the Gang memutuskan untuk menjenguk adiknya Kyu di rumah sakit. Doko dan Jae dikejutkan dengan penampilan Bon yang menggunakan jas pink dan berpakaian rapi, karena ia yang sangat bersemangat akan bertemu dengan Hyun. Setelah sampai di kamar, mereka dikenalkan dengan Hyun, dan di sini hanya Mamang Doko saja yang membawa bingkisan untuknya. Hal itu membuat Bon dan Jae merasa aneh kepada Doko yang mempunyai sikap dingin. Di sana mereka merasa kalau Hyun sudah trauma parah dan mereka berjanji akan melindunginya dan membuat Hyun tidak takut lagi. Ketika pulang dari sana, di base camp mereka disambut oleh SMA Yong yang sudah disewa oleh Shin untuk membawa Kyu kepadanya. Dan tanpa banyak bacot, baku hantam 3 versus squad pun dimulai. Setelah cukup sebentar baku hantam, Doko berhasil mengalahkan mereka. Dan hanya sisa 1 orang, yaitu Il, yang mampu bertahan dan imbang melawan Doko. Hingga akhirnya mereka harus dipisahkan oleh suara sirine polisi dan mereka semua langsung berhamburan dari sana. Karena kejadian itu, Il dan kawannya dimarahi karena ia tidak bisa membawa Kyu kepadanya. Dan juga karena Il yang menyembunyikan keahlian baku hantamnya, di mana para senior tidak mengetahui kemampuan Il yang sebenarnya. Dan alasan Il menyembunyikan itu karena ia hanya ingin bersekolah dengan tenang tanpa harus baku hantam. Tapi karena terpaksa melawan Doko, ia tidak sengaja mengeluarkan jurusnya itu. Lalu Il juga memutuskan untuk keluar saja dari geng. Tetapi Gang Hon mengatakan kalau ia mempunyai syarat, kalau Il harus berjanji untuk tidak baku hantam lagi, dan jika ia melanggar akan berurusan dengannya. Namun ternyata Gang Hon langsung menyuruh anak buahnya agar menjebak Il untuk baku hantam. Dan ternyata itu adalah rencana Gang Hon agar Il baku hantam lagi dan bisa dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu Gang Hon menceritakan kejadian ini kepada orang yang terkuat nomor 1 di SMA Yong, ia bernama Sung. Akan tetapi ternyata ia tidak mengetahui tentang kejadian itu, karena yang sebenarnya si Shin lah yang meminta bantuan kepada SMA Gion tanpa izin darinya. Dan hal itu membuat ia marah kepada Shin yang melakukan pergerakan tanpa seizin darinya dan langsung menghajar si Shin dan si Johar. Bahkan So juga harus ditampar karena masalahnya yang sudah terlanjur, dan ia pun tidak ingin harga dirinya diinjak-injak oleh Mamang Doko. Lalu ia meminta bantuan kepada orang kepercayaannya yang bernama Fak untuk membantai mereka. 아니다. 그래. 그건 내가 알아서 할게. 아, 그리고
Di tempat lain, tutorial bela diri Q semakin bagus dan ia juga sekarang sudah diakui sebagai teman sekaligus anggota Mamang Doko. 얘는 왜 그랬어? 그냥 Keesokan harinya di sekolah Yong, anggota Ganghon mulai membuli pria culun. Ia bernama Dongmin. Tindakan ini mereka lakukan supaya Il menolongnya dan melanggar janjinya untuk tidak baku hantam. Tidak lama kemudian Il pun mulai terpancing dan menyiapkan pulpen sebagai senjatanya. Namun sayangnya Il tidak jadi untuk menghajar mereka karena tiba-tiba ada ibu guru datang dan menghentikan aksi pembulian itu. Keesokan harinya Q pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya. Di sini Q menceritakan bahwa Doko dan kedua temannya telah menjadi sahabatnya dan mereka juga akan melindungi dirinya dan sang adik. Lalu Pak Dokter mengatakan bahwa Hyun sudah bisa dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Pada saat di jalan, Q dan Hyun dicegat oleh Shin dan Johar. Lalu Q mencoba untuk melawan dengan mengeluarkan jurus yang dipelajarinya. Namun sayangnya ia harus tetap kalah. Di tempat lain, Park yang disuruh untuk menghajar Doko and the Gang mulai beraksi yang membuat Jae dan Bon tepar. Doko yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan langsung membalikkan keadaan. Lalu ia juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Q dan adiknya yang sudah diculik Johar. 그 자식이 이 동네 안테나니까 기천고 조각원만은 피해라. Di tempat lain, anggota Ganghon masih tetap membuli Dongmin agar Il bisa baku hantam untuk menolongnya. Dan kali ini ia tidak bisa menahan lagi amarahnya. Ia pun langsung menghajar orang-orang yang membuli Dongmin. Lalu Il diajak untuk meneruskan baku hantamnya di luar, yang ternyata mereka memanggil pasukannya. Hingga terjadilah solo versus squad. Dengan jurus pulpen sakti, satu persatu Il bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi sayangnya tiba-tiba guru datang dan melihat kejadian itu, yang membuat Il harus diskors dari sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan. 교내 봉사활동 할 필요는 없고 따로 연락 줄 때까지 집에 가서. Di tempat lain, Q sedang disiksa oleh Sung. Lalu ia memaksa Hyun untuk menerima cintanya demi keselamatan kakaknya yang ternyata ia juga menyukai Hyun. Tetapi Hyun tidak berkata apa-apa dan membuat Q harus ditenggelan lagi. Tidak lama kemudian Mamang Doko and the Gang datang untuk menolongnya. Dan Doko langsung melawan mereka seorang diri karena ia yang sudah pro. 역시 갇혀. Sedangkan Jae dan Bon menolong Q dan Hyun untuk kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya Doko berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan Q. 너 조만간 죽어. Namun tanpa mereka ketahui, ketika di rumah Q merasa kesakitan karena telah disiksa tadi, yang membuat Q harus tewas dan meninggalkan adiknya Hyun sebatang karang karena orang tuanya yang tidak diketahui ada di mana. Keesokan harinya Doko memutuskan untuk pergi menemui seseorang yang bernama Lee di sekolah Hanchun. Karena dengan cara ini ia bisa menolong Q dan adiknya sekaligus memutuskan aliansi dan menghentikan gangster sekolah itu. Sebelum bergegas ke sana, Doko and the Gang pergi ke rumah Q terlebih dahulu karena ia merasa khawatir dengannya. Namun pada saat sampai di rumahnya, mereka terkejut karena mendapatkan kabar bahwa Q telah meninggal. Lalu mereka pun melaporkan kepada polisi penyebab kematiannya Q. Karena dengan penampilan mereka yang berandalan, tentu saja polisi tidak mempercayainya, dan malah sebaliknya mereka yang dicurigai. Lalu Doko and the Gang memutuskan untuk memberi makanan setiap hari kepada Hyun. Tetapi ia masih trauma atas apa yang terjadi kepada kakaknya, yang membuat ia tidak ingin keluar untuk bertemu dengan siapapun, dan membuat makanan pemberian Doko tidak disentuh sama sekali.
Lalu Hyun melihat foto dan mengenang masa-masa indah bersama kakaknya. Dan di sana juga ia melihat kakaknya yang selalu bersama Doko and the Gang. Hingga akhirnya ia pun memutuskan memberanikan diri untuk keluar dan bertemu dengan Mamang Doko. Namun ia tidak mengizinkan Doko untuk balas dendam atas kematian kakaknya itu, karena ia yang sudah mengikhlaskannya. Dan karena ia juga yang tidak ingin sahabat dari kakaknya harus terluka lagi, dan menyuruh mereka untuk tidak berurusan dengan kedua sekolah itu lagi. Namun ternyata Doko tidak mungkin tinggal diam setelah kematian sahabatnya itu. Di tempat lain, pihak sekolah mulai menyelidiki atas kematian Kyu. Namun karena tidak ada bukti kalau Kyu meninggal karena disiksa Sung, pihak sekolah mulai menyimpulkan kalau Kyu mati karena penyakit. Yang ternyata salah satu dari pihak sekolah itu ternyata adalah orang tua dari si Sung, sang pelaku. Dan ia menginginkan agar anaknya tidak masuk ke dalam penjara. Sedangkan Sung sendiri malah merasa bangga atas kematian Kyu dan merasa dirinya cukup kuat untuk membunuh orang. Dan ia tidak merasa bersalah sama sekali atas kematian Kyu. Karena semua kejadian yang telah terjadi membuat Il dan Jin ingin bergabung dengan kelompok Doko untuk balas dendam kepada kedua sekolah aliansi itu. Di mana Il yang tidak terima atas ia yang diskors yang tidak tahu sampai kapan. Sedangkan Jin akan balas dendam kepada Sung karena telah membuat pacarnya terluka. Karena hal itu membuat Doko menerima mereka bergabung. Karena ia juga yang akan membalaskan dendam atas kematian Kyu. Dan film pun belum selesai karena ada part 2-nya. See you again, Mamang, mantap. Setelah kematian Kyu, Doko siap untuk menyerang langsung kedua sekolah aliansi itu. Tetapi Il mengatakan bahwa mereka harus menyusun dulu sebuah rencana sebelum melakukan penyerangan. Karena pasukan gangster yang beraliansi itu cukup banyak, yang dimana terdapat 60 anggota dari SMA Yong dan 40 anggota dari SMA Gion. Jadi total pasukan mereka adalah 100 anggota cuy. Maka dari itu jika Doko melakukan penyerangan tanpa sebuah rencana sama saja dengan bunuh diri. Hingga akhirnya Doko berencana untuk menemui Lee agar bisa mendapatkan sebuah informasi lebih lengkapnya lagi tentang kedua sekolah itu yang dipimpin Gang Hun. Karena Lee adalah orang yang pernah duel dengan Gang Hun dan ia juga ingin menghancurkan pasukan aliansi itu. Akan tetapi Lee gagal dan ia sekarang malah bergabung dan menjadi radar pasukan aliansi itu. Dan keesokan harinya Doko bersama Il pergi ke SMA Hanchun untuk menemui Lee di sana. Tapi ternyata Lee bukanlah orang yang mudah untuk diajak kompromi, karena ia yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar dan mengusir Doko. Mau tidak mau Mamang Doko pun harus baku hantam dengan mereka. 대충 8명 얘기할까? Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan semua anak buahnya. Lee yang melihat hal itu pun malah jadi ketakutan dan berubah sikapnya menjadi pengecut. Setelah dijelaskan tujuan Doko sebenarnya yaitu untuk mengalahkan Gang Hun, ia pun bersedia untuk memberikan informasi dan cara-cara untuk mengalahkan pasukan aliansi itu. Karena ternyata sebenarnya ia juga masih ingin menghancurkan kekuasaan Gang Hun. Lalu Lee memberikan rencana pertama bahwa Doko harus mengalahkan orang-orang terkuat yang termasuk panglima tempur dari aliansi dengan cara menyerangnya satu persatu. Di tempat lain Jin terlihat sedang latihan gulat, namun ia merasa kesal ketika ia selalu di-stalking oleh cewek yang bernama Horin. Dan ternyata selama ini ia menyukai Jin. Namun ternyata Jin yang belum bisa membuka hatinya dan masih fokus untuk turnamen gulat. Hingga di suatu hari Horin terlihat diganggu oleh Sung. Jin yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan langsung mendekatinya. Kemudian ia langsung ngebacot Sung untuk tidak mengganggu Horin. Namun Sung tidak terima dengan sikap Jin yang sok pahlawan dan tidak menghormati seniornya. Setelah itu Jin dan Horin langsung bergegas untuk pergi dan meninggalkan mereka. Lalu di perjalanan Jin mulai menyukai Horin dan mereka pun resmi jadian. Namun tanpa Jin ketahui bahwa ia telah membuat Sung marah. Lalu Sung membuat rencana bahwa ia akan membubarkan tim gulat di sekolahnya. Dan keesokan harinya Sung langsung memancing ketua gulatnya Jin untuk marah. Lalu ia akan memvideonya dan akan diberikan kepada kepala sekolah. Hingga akhirnya ketua gulat itu terpancing dan harus mengeluarkan ahli gulatnya untuk mendorong Sung.
Dan si Sung pun berhasil mempitahnya sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh si ketua. Dan akibatnya kini kepala sekolah ingin membubarkan tim gulat. Si ketua pun memutuskan untuk bertanggung jawab demi tim gulatnya yang sebentar lagi akan mengikuti turnamen. Lalu ia pun meminta maaf kepada kepala sekolah dan memohon untuk tidak membubarkan tim gulat. Hingga akhirnya kepala sekolah pun memaafkannya dan tidak jadi dibubarkan. Di sisi lain, Jin juga meminta maaf kepada Sung dengan tujuan supaya Sung tidak lagi mengganggunya. Sung pun memaafkannya jika Jin mau memberikan Horin kepadanya. Namun Jin tidak bisa menjawabnya. Karena rencana untuk membubarkan tim gulat gagal, kini Sung membuat rencana kedua di mana ia akan menjebak Jin untuk berkelahi sehingga ia akan dikeluarkan dari sekolah. Dan rencana itu akan dilakukan dengan cara menculik Horin ketika Jin sedang dalam pertandingan turnamen gulat, sehingga ia akan pergi dari sana untuk menolong Horin. Hingga keesokan harinya turnamen gulat itu dimulai, termasuk Mamang Doko dan Hyun yang ingin melihat pertandingan gulat Jin. Namun tak sempat lama menonton, Hyun ingin pergi dari sana karena ia yang melihat Sung dan membuat traumanya kambuh lagi. Doko yang melihat hal itu pun merasa kasihan kepada Hyun dan langsung pergi dari sana dan mengantarkan Hyun untuk pulang. 뭐야, 태진이 우승하는 거 봐야지. Sedangkan So sudah mulai melancarkan aksinya untuk menculik Horin atas perintah Sung sebagai jebakan untuk Jin. Lalu Jin yang mendapatkan kabar tentang kekasihnya yang sudah diculik, ia pun langsung bergegas pergi untuk menolongnya. Dan kali ini Jin tidak bisa menahan amarahnya lagi atas perbuatan Sung yang sudah melampaui batas. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung membantai semua bawahannya dan menyisakan Sung sendirian. Hingga akhirnya Sung juga dibuat tepar karena perbuatannya yang sudah menyiksa pacarnya. Bahkan ketika minta ampun, Jin mengabaikannya dan terus dihajar dan hampir membunuhnya. Hingga akhirnya Mamang Doko menghentikan Jin yang terus menghajar Sung. Ia kesana karena diberitahu oleh anak buah Sung yang pernah dikalahkan oleh Doko. Lalu ia juga menyadarkan Jin dan segera membawa kekasihnya untuk ke rumah sakit. Sedangkan Mamang Doko memerintahkan Sung untuk meminta maaf kepada Hyun atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Tapi bukannya meminta maaf, Sung malah mengancam Hyun akan kembali dibully. Mendengar hal itu, Doko langsung ngabogem Sung hingga tepar tak berdaya. Melihat Sung yang sudah menerima ganjarannya, Hyun pun merasa tenang dengan traumanya. Sedangkan di tempat lain, Il menyerang SMA Gion sendirian. Namun ia harus kalah dengan orang yang terkuat yang bernama Hwan, karena ia merupakan salah satu panglima dari Ganghun. Dan ia juga mampu menebak gerakan Il yang menggunakan 2 pulpen sebagai senjatanya. Dan terungkap fakta di sini bahwa jika pulpen itu tidak ada di genggaman Il, ia akan kehilangan kemampuan baku hantam. Lalu Doko memberitahu sebab kekalahan Il yang ada pada senjata pulpennya itu. Lalu ia juga mengajarkan Il untuk menggunakan 1 pulpen saja. Hingga akhirnya Il mampu menguasainya. Bahkan Mamang Doko kewalahan saat mengajarinya baku hantam. 2 minggu kemudian ternyata informasi kekalahan Sung oleh Jin sampai kepada ketua pimpinan aliansi, yaitu Ganghun. Lalu Ganghun memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Jin. Sedangkan hubungan Jin dan Horin rusak karena ayahnya melarang Jin untuk tidak lagi berhubungan dengannya. Bahkan Jin juga sekarang dikeluarkan dari sekolah setelah baku hantamnya dengan Sung karena ia yang sudah masuk jebakannya. Karena itulah kini ia pun menjadi berandalan dan melampiaskan kekesalannya dengan menghajar reman-reman yang ada di jalanan. Pada saat Jin terjatuh dari Vespanya, ia bertemu dengan Ganghun. Lalu ia diajak untuk duel di tempat kosong dan menentukan siapa yang terkuat. Namun kali ini Jin dibuat babak belur dan langsung tepar.
Memang tidak salah Gang Hon ini mendapatkan julukan orang yang terkuat yang menguasai 2 sekolah. Tetapi setelah kekalahan itu Jin merasa lebih tenang karena setelah menghajar orang lain ia belum bisa melampiaskan kekesalannya. Tapi setelah dikalahkan Gang Hun ia lebih merasa tenang dengan luka di wajahnya karena ia bisa merasakan apa yang dialami pacarnya saat babak belur. Pada malam harinya Jin menemui Doko dengan penampilannya yang masih babak belur itu. Lalu Mamang Doko menanyakan tentang ekspresi Jin yang terlihat sangat bahagia meskipun bengetna bareh. Di sini Jin mengatakan kalau telah menghajar orang lain tapi masih belum tenang. Tapi setelah dikalahkan Gang Hon ia bisa lebih rileks. Setelah lama berbincang Jin mendengar rencana Doko yang akan menyerang pasukan Gang Hon. Lalu ia pun memutuskan untuk bergabung dalam penyerangan itu. Dan Doko pun bergegas menghubungi Lee bahwa mereka sudah siap untuk melakukan penyerangan lagi. Namun Doko tidak menyadari bahwa yang mengangkat telepon itu bukanlah Lee melainkan Gang Hun. Dan disinilah Gang Hun menyadari bahwa Lee telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Mamang Doko. Lalu ia menyuruh Lee untuk menelepon Doko untuk memberitahukan alamat markasnya. Hingga keesokan harinya Doko sebelum berangkat ia disuruh kakaknya untuk tidak pergi karena hari ini adalah hari ulang tahun mereka berdua. Namun Doko menolaknya dan tetap pergi untuk tawuran. Dan mereka pun mulai bergerak di mana Il, Bon, dan Jae menyerang pasukan Panglima Gang Hun dan anak buahnya. Sedangkan Doko sendiri akan langsung menyerang ke pemimpinnya yaitu Gang Hun. Sehingga baku hantam pun dimulai. Banyaknya musuh yang mereka lawan tidak membuat Il, Jae, dan Bon merasa takut untuk menghadapinya. Sedangkan Doko yang menemui Gang Hon untuk diajak duel terlihat diabaikan. Namun ketika ia mengatakan kalau ia adalah ketua gangster Doko, akhirnya Gang Hon menerima tantangannya dan langsung OTW. Di sisi lain, Il and the Gang ternyata mulai kewalahan karena anak buah Panglima yang terus bermunculan. Namun tidak lama kemudian Jin si pahlawan kesiangan pun datang dan langsung membalikkan keadaan. Hingga akhirnya mereka bertarung duo versus duo melawan 2 orang terkuat tangan kanannya Gang Hon. Setelah beberapa lama bertarung, Jin pun mampu mengalahkan lawannya. Sedangkan Il melawan orang yang pernah mengalahkannya, dan kini Il mengeluarkan jurus yang berbeda dengan sebelumnya, yang dimana kini ia menggunakan 1 pulpen saja. Bahkan ketika ia akan mengalahkan Huan, ia melepaskan pulpennya itu. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Il and the Gang. Begitu juga dengan Doko yang berhasil membuat Gang Hun bonyok dan tak berdaya. Meski sebelumnya Gang Hun terlihat sangat kuat dan imbang melawan Doko. Namun kini Doko lah yang berhasil menghancurkan kekuasaan Gang Hon dan membubarkan pasukan aliansi itu. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa Mamang Doko adalah sang legenda yang pernah bertarung mengalahkan lebih dari 30 orang, yang membuat mereka semua terkejut akan hal itu. Namun kesenangan itu tidak berselang lama karena Doko yang mendapatkan kabar bahwa seseorang telah menghajar kakaknya hingga tewas. 쌍둥이 여우가 죽기 직전까지 맞아 쓰러져 있었다고.
Dan ayahnya yang mendengar hal itu pun bergegas dengan cara terburu-buru sehingga membuat ia tabrakan dan ikut tewas. Sedangkan ibu yang kehilangan dua orang yang disayanginya itu di hari yang sama membuat ia menjadi gila dan meninggalkan Doko sendirian entah kemana. 차에 치여 들어가셨다. Dan di akhir film terlihat Mamang Doko yang merubah penampilannya seperti kakaknya agar ia bisa mencari pelaku pembunuh kakaknya itu untuk balas dendam. Dan film pun tamat, ending yang menggantung sekali Mamang. Mantap.